تريليون ونص، و25 حترفعوها إلى 4 تريليون، وفي 2030 وفق المعلن يعني حتصل إلى 7. Innalillahi, kabar duka datang. Tepat malam ini, di tengah euforia publik tanah air sedang tinggi-tingginya menaruh harapan besar ke timnas Indonesia supaya lolos Piala Dunia 2026. Innalillahi, kabar duka datang tiba-tiba. Begini faktanya, teman-teman. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Seperti kita semua ketahui, Timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski PSSI sudah melayangkan protes ke FIFA dan AFC terkait penunjukan wasit asal Kuwait Ahmed Al-Ali, namun keputusan tersebut tidak berubah. Al-Ali tetap ditunjuk memimpin laga perdana Grup B antara Indonesia melawan Arab Saudi. Dalam fase ini, Indonesia tergabung di Grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Kedua laga akan sangat menentukan perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Sesuai jadwal, Indonesia lebih dulu menantang Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dini hari WIB, kemudian menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025. Seluruh pertandingan digelar di Stadion King Abdullah Sports City. Sejak awal, PSSI mencurigai adanya penunjukan wasit dari Kuwait untuk laga Indonesia. Kekhawatiran itu muncul karena Kuwait termasuk kawasan yang sama dengan dua lawan Garuda, yakni Arab Saudi dan Irak. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menilai keputusan itu berpotensi merugikan Indonesia, sehingga pihaknya mengirim surat protes resmi ke FIFA dan AFC. Kami berharap wasit yang memimpin berasal dari negara netral, misalnya dari Jepang, Australia, Cina, atau bahkan Eropa, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu. Sayangnya, upaya PSSI tak membuahkan hasil. FIFA dan AFC tetap menunjuk Ahmed Al-Ali sebagai pengadil lapangan pada laga kontra Arab Saudi. Bahkan, seluruh perangkat pertandingan lainnya, termasuk asisten wasit hingga petugas VAR, juga berasal dari Kuwait. Hal ini membuat posisi Indonesia semakin tidak menguntungkan karena mereka harus berhadapan dengan tuan rumah Arab Saudi dengan perangkat pertandingan dari kawasan Timur Tengah. Berbeda halnya ketika melawan Irak. Pada laga tersebut, pertandingan akan dipimpin wasit asal Cina, Manning, bersama mayoritas perangkat pertandingan dari negara yang sama. Hanya posisi asisten VAR yang diisi oleh wasit dari Thailand. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah Indonesia akan gagal ke Piala Dunia gara-gara hal non-teknis seperti ini? Atau justru kalian punya pendapat lain? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo Patrick Kluivert, bravo PSSI. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Patrick Kluivert CS yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dan beginilah susunan wasit di dua pertandingan Timnas Indonesia bulan Oktober. Susunan wasit antara lain, Indonesia versus Arab Saudi. Wasit utama Ahmed Al-Ali Kuwait. Asisten wasit 1 Abdul Hadi Al-Anzi Kuwait. Asisten wasit 2 Ahmed Abbas Kuwait. Wasit keempat Amar Ashkanani Kuwait. VAR Abdullah Jamari Kuwait. Asisten VAR Abdullah Al-Kandari Kuwait. Indonesia versus Irak. Wasit utama Manning China. Asisten wasit 1 Zhou Fei China. Asisten wasit 2 Zhang Sheng China. Wasit keempat Shen Yanhu China. VAR Fu Ming China. Asisten VAR Sivakornpu Udom Thailand. Keputusan FIFA dan AFC ini jelas menjadi ujian mental bagi para pemain Garuda. Meski demikian, Timnas Indonesia tetap dituntut tampil maksimal untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. 3 hal yang bisa merugikan Timnas Indonesia saat hadapi Arab Saudi dan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia tengah bersiap untuk menjalani laga penting di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda yang ditangani Patrick Kluivert akan menghadapi dua lawan berat, yakni Arab Saudi dan Irak. Dua pertandingan ini sangat krusial karena hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia, sedangkan posisi runner-up harus melewati babak tambahan melawan peringkat kedua dari grup lain. Meski penuh semangat, ada beberapa hal yang bisa menjadi kerugian bagi Indonesia. Berikut 3 faktor yang dinilai dapat menyulitkan perjalanan Tom Hai dan kawan-kawan. Pertama, wasit yang menuai kontroversi. Penunjukan perangkat pertandingan menjadi perhatian serius. Laga melawan Arab Saudi akan dipimpin wasit asal Kuwait, Ahmed Al-Ahli. PSSI menilai keputusan ini rawan merugikan Indonesia, mengingat Kuwait berasal dari kawasan yang sama dengan Arab Saudi. Sementara itu, laga kontra Irak akan dipimpin Ma Ning, wasit asal Cina yang sempat menjadi sorotan karena keputusan kontroversial di final Piala Asia 2023, di mana ia memberikan 3 penalti kepada tuan rumah Qatar. Hal inilah yang membuat supporter khawatir timnas kembali dirugikan oleh keputusan wasit. Kedua, bermain di Arab Saudi. Arab Saudi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk grup B. Keputusan ini jelas menguntungkan mereka, mulai dari dukungan penuh supporter, kondisi cuaca yang familiar, hingga minimnya perjalanan jauh. Sebaliknya, Indonesia harus beradaptasi dengan lingkungan dan tekanan atmosfer stadion yang sangat berpihak kepada lawan. Banyak pihak menilai pertandingan seharusnya digelar di lokasi netral agar lebih adil bagi semua peserta. Kebaya, waktu pemulihan yang singkat. Jadwal pertandingan juga kurang menguntungkan bagi timnas Indonesia. Berdasarkan jadwal awal, Garuda harus bertanding melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025 dini hari, lalu kembali turun menghadapi Irak hanya berselang kurang dari 2 hari. Situasi ini membuat waktu istirahat pemain sangat terbatas. Meski setelah diajukan protes PSSI, jadwal melawan Irak diundur beberapa jam, tambahan waktu itu masih jauh dari cukup untuk pemulihan optimal, terutama di level kompetisi seberat kualifikasi Piala Dunia. Dengan segala tantangan tersebut, perjuangan timnas Indonesia tentu tidak akan mudah. Namun, justru disinilah mental juang dan persiapan matang akan diuji. Jika mampu melewati hambatan ini, peluang Indonesia mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terbuka lebar. Janji Emil Audero, timnas Indonesia tidak diunggulkan, tapi siap rebut tiket ke Piala Dunia 2026. Kiper utama timnas Indonesia, Emil Audero, menegaskan tekadnya untuk berjuang maksimal demi membawa Garuda melangkah ke Piala Dunia 2026. Ia menyadari bahwa Indonesia bukanlah tim favorit di ajang kualifikasi, namun optimisme tetap terjaga untuk mencetak sejarah baru. Skuad asuhan Patrick Kluivert kini bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia yang berada di grup B akan berhadapan dengan Arab Saudi serta Irak. Pertandingan akan digelar di Arab Saudi pada Oktober 2025, menjadi tantangan berat bagi Garuda. Antusias sambut babak penting. Emil mengaku sangat bersemangat menyambut fase ini. Baginya, kesempatan tampil di Piala Dunia adalah mimpi besar yang ingin diwujudkan bersama rekan-rekannya. Kami akan memasuki fase penting di bulan Oktober. Memang, Indonesia bukanlah favorit, tapi akan menarik mencoba mengamankan tiket ke Piala Dunia. Itu bisa menjadi momen bersejarah, ujar Emil dikutip dari laman resmi Cremonese. Performa menjanjikan. Pada FIFA Matchday September 2025, Emil tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Ia membantu Garuda menang telak 6-0 atas Taiwan dan menahan imbang Lebanon 0-0. Meski jadwal yang padat membuat fisiknya terkuras, Emil tetap mampu menjaga konsistensi performa. Dua laga itu berjalan positif, walau secara logistik cukup melelahkan berpindah dari satu lingkungan ke lingkungan lain dalam waktu singkat. Akhirnya kami bisa beradaptasi.
Dari situ, tekanan mental juga jadi lebih mudah dikendalikan, jelasnya. Setelah kembali ke klubnya, Cremonese, Emil kembali menunjukkan kualitas saat menghadapi Verona di Liga Italia 2025 sampai 2026. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 0-0, ia melakukan 9 penyelamatan penting yang membuat gawang timnya tetap aman. Dengan modal semangat dan performa solid, Emil Audero siap mengawal gawang Garuda saat menghadapi Arab Saudi dan Irak. Harapannya jelas, membawa timnas Indonesia selangkah lebih dekat dengan mimpi besar tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia turun 1 peringkat di ranking FIFA September 2025. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan kurang menyenangkan pada update ranking FIFA edisi September 2025. Berdasarkan data resmi FIFA yang dirilis Kamis 18 September 2025, skuad asuhan Patrick Kluivert mengalami penurunan 1 tingkat dari posisi 118 turun ke 119 dunia. Padahal, Indonesia sebenarnya memperoleh tambahan 3,34 poin pada periode ini. Turunnya posisi tersebut disebabkan adanya lonjakan performa 2 negara asal Afrika, yakni Niger dan Gambia. Niger naik 4 peringkat ke posisi 117 setelah mengalahkan Tanzania 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika yang memberi tambahan 12,11 poin. Sementara Gambia lebih impresif dengan 2 kemenangan penting atas Kenya 3-1 dan Burundi 2-0 sehingga mengoleksi 24,57 poin tambahan dan melesat 8 peringkat ke posisi 115 dunia. Indonesia masih di 3 besar ASEAN. Meski mengalami penurunan, Indonesia tetap menjadi salah satu tim terkuat di Asia Tenggara dengan menempati posisi ketiga. Thailand masih memimpin kawasan ini di peringkat 101 dunia setelah meraih tambahan kecil 0,13 poin, sementara Vietnam menempati urutan kedua Asia Tenggara dengan ranking 114 dunia, meski harus turun 1 tingkat karena disalip Libya yang naik ke peringkat 112 berkat kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Ancaman dari Malaysia. Yang perlu diwaspadai, posisi Indonesia bisa terancam oleh Malaysia. Saat ini Harimau Malaya berada di peringkat 123 dunia, hanya berjarak 4 tingkat dan selisih 9 poin dari Indonesia. Jika Indonesia gagal meraih hasil baik dalam laga kualifikasi melawan Arab Saudi dan Irak bulan depan, sementara Malaysia berhasil menumbangkan Laos di 2 laga kualifikasi Piala Asia 2027, bukan tidak mungkin mereka akan melampaui Indonesia di update ranking FIFA Oktober 2025. Situasi ini menjadi pengingat bahwa konsistensi hasil di laga resmi sangat menentukan posisi di ranking FIFA. Indonesia masih punya peluang memperbaiki posisi jika mampu mencatat kemenangan di babak kualifikasi berikutnya. Jay Itzes sambut Erick Thohir jadi Menpora. Saatnya olahraga Indonesia mendunia. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes menyampaikan ucapan selamat kepada Erick Thohir yang baru saja dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Republik Indonesia. Menurut Itzes, penunjukan Erick adalah langkah positif yang bisa membuat olahraga tanah air semakin dikenal di kancah internasional. Erick resmi dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu 17 September 2025. Sehari setelahnya, ia melakukan serah terima jabatan dengan Menpora sebelumnya, Dito Aryo Tejo. Ucapan selamat dari berbagai pihak pun berdatangan, termasuk dari Itzes yang kini memperkuat Sassuolo di Liga Italia. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain berusia 25 tahun itu menyampaikan harapan besar terhadap kepemimpinan Erick. Selamat Pak Erick Thohir, dengan kepemimpinan dan visi Anda, mari kita bawa olahraga Indonesia ke pentas dunia, tulis Itzes.
Keyakinan itu muncul karena Itses merasa memiliki impian serupa melihat Indonesia tampil percaya diri dan diperhitungkan dalam olahraga global, khususnya sepak bola. Sementara itu, Erik yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI mengaku siap mengikuti aturan FIFA terkait posisinya. Ia menegaskan keputusan mengenai rangkap jabatan akan ditentukan langsung oleh Federasi Sepak Bola Dunia tersebut. Prosesnya ada di FIFA, mereka yang berwenang memutuskan, ujar Erik. Dengan pengalaman panjang Erick Thohir di dunia olahraga, baik nasional maupun internasional, publik berharap kepemimpinannya sebagai Menpora mampu membuka jalan baru bagi prestasi olahraga Indonesia agar bisa menembus panggung dunia. Miliano Jonathans jadi sorotan, dinilai pantas dampingi Egy Maulana Fikri di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Miliano Jonathans kini mencuri perhatian pencinta sepak bola Indonesia. Penyerang berdarah Depok itu tampil memikat sejak menjalani debut bersama Timnas Indonesia di FIFA Matchday awal September lalu di Surabaya. Saat melawan Chinese Taipei, Jonathans memang hanya diberi kesempatan bermain selama 19 menit sebagai pengganti Beckham Putra. Namun ketika dipercaya menjadi starter melawan Lebanon, performanya langsung menonjol. Bermain selama 84 menit, winger berusia 21 tahun ini menunjukkan kualitas yang membuat publik optimistis akan masa depannya di skuad Garuda. Dibandingkan dua debutan lain, Mauro Zylstra dan Andrian Wibowo, kontribusi Jonathans dianggap lebih terasa. Sebagai pemain Utrecht di Liga Belanda, ia terlihat cepat beradaptasi dan tidak canggung bermain bersama bintang-bintang lama timnas. Kehadiran Jonathans seolah menyalip sorotan yang biasanya tertuju pada Marcelino Ferdinand. Banyak pengamat menilai gaya mainnya bisa menjadikannya wonderkid baru timnas Indonesia. Pengamat sepak bola senior Gusnul yakin menilai langkah pelatih Patrick Kluivert yang berani mengorbitkan pemain muda sudah sejalan dengan program jangka panjang PSSI. Baik pemain lokal seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Egy, maupun pemain keturunan seperti Elkan Bagot, Rafael Struijk, hingga Nathan Cho Aon menjadi bukti kuatnya regenerasi tim. FIFA memberi kelonggaran aturan untuk naturalisasi. Program ini jangan dipandang negatif. Justru, dengan scouting yang terus dilakukan Simon Tahamata di seluruh Indonesia, kombinasi pemain lokal dan diaspora bisa jadi kekuatan besar, ujar Gusnul. Dengan modal penampilan apik, Gusnul pun meyakini Miliano Jonathans pantas mendapat tempat utama pada laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Skill dan mental Miliano sudah bagus, tinggal diarahkan saja agar lebih taktis. Kadang dia terlihat terlalu bernafsu di lapangan. Kalau bisa lebih tenang, dia akan jadi senjata berbahaya, jelasnya. Kehadirannya juga membuka opsi baru di sektor sayap kiri. Selama ini posisi tersebut identik dengan Egy Maulana Fikri. Tetapi kini Kluivert punya dua pilihan dengan karakter permainan yang hampir serupa. Dengan usia yang masih muda, pengalaman internasional yang mulai ditempa, dan dukungan penuh dari publik, Miliano Jonathans dipandang sebagai salah satu harapan baru sepak bola Indonesia untuk bersaing di level dunia.